Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la na'budu illa iyyah wa la nattakhidha rabban siwah. Wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa mawala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nasallahu ta'ala al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina kama nas'aluhu 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an mubarakan halalan thayyiban wa imanan shadiqan wa 'amalan shalihan maqbulan wa tijaratan daruriyah 'alima ma fi sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Amin ya rabbi. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu berbagi sekali Allah masih mengizinkan kita untuk selalu mengkaji kitab suci Al-Quran di samping ibadah puasa. Semoga ini semua memberkahi kehidupan kita, dan kita ditujukan majelis ilmu yang majelis ilmu demikian luar biasa, didatangi para malaikat, hafathumul malaikah, didoakan oleh mereka, dan insyaallah kita mendapat fadilah yang lebih utama daripada sholat 100 rakaat sholat sunnah. Kajian kita hari ini saya kira balaghah ya. Jadi balaghah setelah 66 itu ya. Ya. Al-balaghah tazamanatil ayatu wujuhan minal bayan wal badi nujizuha fima yali. Ayat-ayat yang sudah kita kaji terdahulu itu mencakup berbagai aspek dari ilmu bayan dan ilmu badi atau estetika bahasa. Dalam ilmu balaghah nujizuha kami ringkas fima yali sebagaimana berikut. At-tibaq, tibaq itu dua lafaz, dua kata yang berlawanan. Di sini yusibun ada wala yuslihun, besar kecil tua muda, itu semua adalah tibaq namanya dalam ilmu badi. Mereka berbuat kerusakan dan juga tidak berbuat kebaikan. Nomor dua, tahdzib. Tahdzib itu adalah dorongan, ya, dorongan, ya, himbauan. Ya. Laula tastaghfirunallah. Terjemahan harfiahnya, kenapa kamu tidak mau beristighfar kepada Allah? Pertanyaan, tapi maknanya adalah dorongan, ya. Apa namanya tadi? Himbauan. Ai halla tastaghfirunallah, maknanya kenapa kamu kan tidak memohon ampun kepada Allah. Nomor 3, jinasul istiqaq. Jinas rasanya dari kata yang sejenis atau dari akar kata yang sama, ya, tetapi bentuknya beda. Ini derivasi ya dia. Satu at-tayyarna dan dua ta'irukum.
Tayyarna ta'irukum. Asal makna ta'ir burung. Ta'irukum ini maksudnya adalah nasib, untung atau malammu. Karena tradisi bangsa Arab, nah kalau mau perjalanan itu menggantungkan pada burung. Kalau burung ke kanan berarti ini perjalanan yang menguntungkan. Tapi lihat burung terbang ke kiri, wah ini sial ini, kira-kira begitu ya. Jadi at-tayyarnya maknanya nasib kami menjadi seperti ini, sial seperti ini. Maka syabta'irukum, nasibmu baik maupun buruk itu ya tergantung pada kamu sendiri. Berikutnya nomor 4 al-musyakalah. Musyakalah itu kata yang sama tetapi maknanya berlawanan. Katanya sama tapi maknanya berlawanan ya. Kalau tadi kata yang berlawanan tadi namanya tibak ya. Kemudian kalau dua kalimat berlawanan ini namanya muqabalah ya. Nah di sini katanya sama. Wa makaru wa makarna, wa makaru wa makarna, sama-sama makarnya. Mereka melakukan makar, kami melakukan makar. Ya. Ini maksudnya berbeda. Mereka yang membuat persekongkolan jahat alias makar, dan kami menggagalkan atau menghancurkan makar mereka ya. Ini namanya musyakalah, bentuknya sama satu kata tapi maknanya berlawanan. Sama ta'ala ihlakahum wa tadmir makran. Allah sengaja menamakan pembinasaan mereka dan penghancuran mereka sebagai makar. Karena mereka membuat makar, maka menghancurkan mereka, itu juga disebut makar oleh Allah ya. Ala sabilil musyakalah, dalam bentuk musyakalah. Kembali nomor 5 at-tibaq, dua kata yang berlawanan. 5 tastajirna bil hasanati qoblal bil sayyiati qoblal hasanah. Kata sayyi'ah berlawanan dengan kata al hasanah, namanya tibaq tadi. Nomor 6 al-istifham at-taubihi. Asal maknanya pertanyaan tetapi wabahoyahu menjelekkan asal maknanya. Jadi maksudnya pertanyaan tapi maksudnya peringatan yang keras atau kecaman. Mengapa kamu berbuat yang keji, berbuat fahisyah itu dosa yang besar. Wa antum tubsirun, padahal kamu mengetahui. Al-istiham al-ingkari afala ta'qilun. Terjemahan harfiahnya, tidakkah kamu berpikir? Terjemahan harfiahnya, tapi maksudnya otakmu itu pakai apa? Kecaman. Uslubut tabkid wa tahakkum. Uslubut tabkid ini gaya bahasa yang maknanya membungkam. Kata yubak itu membungkam. Bertahakkum dan menghinakan mereka. Allahu khairun amma yusyrikun. Adakah Allah itu yang terbaik
atau berhala yang mereka sekutukan kepada Allah. Membungkamnya. Ini seperti Ibrahim itu ketika ditanya, kamu yang menghancurkan berhala ini. Itu yang menghancurkan berhala yang besar. Itu membungkam itu ya. Tabqid. Al-isti'arah al-latifah. Isti'arah itu adalah menggunakan makna tidak dalam makna aslinya, tapi makna majazi yang digunakan, tetapi ada hubungan keserupaan antara makna hakiki dan makna majazi. Ya. Dan sini dianggap yang sangat halus. Ya. Baina yaday rahmatih, baina yaday rahmatih, di hadapan atau di depan rahmatnya, maksudnya amama wujudil matar, maksudnya sebelum turun hujan. Wasta'arul yadain lil imam, maka yadain ya, baina yadain di hadapan tangan Allah itu ada rahmat. Yadain ini digunakan sebagai amam, bukan imam, lil amam, depan. Baina yadain di hadapan rahmatnya, maksudnya sudah akan turun hujan. 9 tibak lagi. Yabda'ul khalqa thumma yu'idu. Yabda'u memulai, yu'idu mengulang kembali. A'ada yu'idu. Nomor 10 al-isti'arah. Isti'arah lagi. Balhum minha amun, bahkan mereka itu amun, buta. Ista'arul amya litta'ami, digunakan atau dipinjam kata buta litta'ami, bagi orang yang sengaja membutakan anil haq, membutakan dirinya dari yang hak. Wa adamu tafakkur wa tadabbur, dan tanpa menggunakan akal untuk berpikir dan juga untuk tadabbur, merenungkan secara mendalam fi ala'illah. Ala itu rahmat Allah atau nikmat-nikmat Allah. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang masih kau dustakan. Amun ya. Namun ini sengaja membutakan. Tentunya tidak buta, tapi sengaja membutakan. Nomor 11 ya. Mura'atul fawasil mimma yajifi raunakil kalam jamalihi. Mura'ah itu memperhatikan, menjaga dengan penuh perhatian al-fawasil. Al-fawasil pemisah antara ayat, pemisah ya. Kalau disebut fasilah, pemisah itu sebenarnya sampai kalimatnya memang bisa dipisah, maknanya juga dipisah ya. Jadi tidak hanya hurufnya dipisah, tetapi itu juga memisahkan maknanya, bahkan juga kalimat sempurna sampai di situ baru berhenti. Kan kadang-kadang
Kalau berhenti di situ maknanya beda. Misalnya fawailul lil musallin, mandek ya. Itu kalau sampai situ celakalah orang yang sholat, kan itu maknanya. Sehingga di sini namanya Rasul ayat. Setiap ujung ayat namanya Rasul ayat ya. Tapi kalau tadi fasilah sampai maknanya terpisah. Lalu berhenti di situ nggak disambungkan, orang sholat malah celaka. Dan enak nggak sholat gitu. Makanya maknanya tidak sampai memisah itu. Lengkapnya fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi yang celaka itu orang sholat tapi sholatnya itu lalai. Bisa mengerjakan sholat tapi tetap berbuat maksiat, lalaikan tujuan daripada sholat. Nah ini dibuat serasi ya, jadi seperti sajak itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin itu. Mimma yazifi raunakil kalam jamiyah, semakin menambah ya. Nah, keserasian maupun indahnya satu ungkapan. Walahu ala sami waqun khas, dan akhir ayat yang seperti saja itu tentu punya pengaruh yang khas kepada telinga kita ya. Itu Al-Quran selalu seperti itu ya. Allah somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semuanya akhirnya sama ya. Mithlu wa ma yash'urun ayyana yub'atsun. Mereka tidak merasa kapan mereka akan dibangkitkan. Antara yash'urun dengan yub'atsun bukan serasi ya. Amman ja'ala al-ardha qararan wa ja'ala khilalaha anhara. Ataukah Allah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat menetap, tempat tinggal, wa ja'ala khilalaha, dan menjadikan di tengah-tengahnya sungai-sungai yang mengalir, qararan dan anharan. Inna fi dzalika ayatan liqaumin ya'lamun wa anjayna alladziina aamanu wa kanu yattaqun. Sungguh dalam semua itu terdapat ayat bagi orang yang mau mengerti, mau tahu, dan kami selamatkan orang yang beriman wa kanu yattaqun, dan juga bertakwa. Ya'lamun dan yattaqun. Wa amsaluhu katsirah mestinya ya. Dan yang serupa ini sangat banyak dalam Al-Quran. Wa fil Quran rawa'in bayaniyah, jamarkan banyak sekali rawa'i, itu jamak dari rawa'i yang indah-indah. Jadi penjelasan yang sangat indah, ya'jizan ta'bir anhal lisan, yang lidah orang sulit untuk melakukan itu. Fa subhana man khassa nabiyahul ummi, maka maha sucilah Allah yang telah mengkhususkan nabinya yang ummi, yang dari buta huruf, bihadzal kitabil mu'jiz, tetapi dengan kitab ini yang sangat mengandung mukjizat itu.
Jadi orang buta huruf kok tapi bisa mendatangkan ungkapan yang begitu indah. Tentu tidak mungkin karyanya Muhammad ya. Ya. Berikutnya kelanjutan kelompok ayat berikutnya. Qala Allah Ta'ala wa qala alladzina kafaru aidza kunna turaban wa abauna ila wa ma rabbil amma ta'malun. Mulai ayat 67 sampai ayat 93, yaitu nihayatus surah, akhir dari surat An-Naml ini. Al-munasabah, korelasi dan keserasian antar kelompok ayat. Lamma zakara ta'ala al-adillah wal barohin, setelah Allah Ta'ala menyebutkan al-adillah sama dari dalil ya, wal barohin dan bukti-bukti nyata ala wahdaniyati rabbil alamin, atas keesaan Rabbul Alamin, Tuhan pencipta, penata, penjaga alam semesta. Zakar syubuhatul musyrikin. Jadi setelah itu Allah menyebutkan kerancuan yang dibuat oleh orang-orang musyrik fil iman bil akhirah wal ba'ts wal nusyur, dalam keimanan mereka pada hari kiamat, hari kebangkitan, dan hari menghidupkan lagi manusia. Jadi ya, yang lalu tentang bukti nyata, dalil-dalil tentang keesaan Allah. Kemudian berikutnya adalah menyebutkan tentang bagaimana keraguan, kerancuan orang-orang musyrik untuk mengimani hari kiamat dan hari kebangkitan. Wa ardafa bidhri dalail al-qati'ah, dan mengikutinya atau melanjutkannya setelah itu juga dengan bidzikri dalail al-qati'ah, dengan bukti-bukti yang pasti, al-qati'ah yang pasti. Wa dzakara ba'dal ahwan, dan juga menyebutkan peristiwa dahsyat yang menakutkan allati takunu baina yaday sa'ah, yang akan terjadi sebelum hari kiamat ya, atau di awal hari kiamat. Baina yaday, di depannya hari kiamat, asal makna terjemahannya. Jadi keserasiannya itu yang lalu menunjukkan dalil keesaan Allah, kemudian dilanjutkan dengan keraguan dan kerancuan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ya, terhadap hari kiamat dan hari kebangkitan. Dilanjutkan bukti-bukti pasti, bukti yang pasti, dengan menyebutkan peristiwa dahsyat yang terjadi menjelang hari kiamat. Al-lughah, kata-kata kunci di sini, rodifa, iktaraba, wadana. Iktaraba itu mendekati, dana juga sama, dana yadnu itu dekat. Dan dari dana itu dari dunia gitu ya, mustaknya dekat, atau juga hina dan rendah. Jal hayatul dunia maknanya kehidupan yang berkualitas rendah atau berkualitas paling hina.
tukinnu maknanya tusirru wa tukhfi, merahasiakan, wa tukhfi juga merahasiakan dan menutupi. Tukinnu dakhirin zalilin sogirin, ya. Dakhirin mereka orang yang hina, sogirin juga hina. Ini sogir, kalau sogir lain ya, jadi matnya berbeda. Kunu kirodatan khosi'ina, ya, sama dengan sogiri itu hina. Tapi kalau sogir kecil, jadi panjang pendek bisa merubah arti, ya. Jadi sogir itu hina. Kalau sogir yang kecil. Faujan al-fauju al-jamaah. Faujan itu al-jamaah, ya jamaah atau berombongan. Jamidah al-jumud sukun syai' wa adamu halqatihi. Jumud itu adalah sukun syai', sukun tetapnya sesuatu tidak berubah. Wa adamu harakah, tidak bergerak. Oh, ini jumud orang pikirannya. Jadi mandek dari dulu gitu aja nggak pernah berubah. Ya. Memang sengaja tidak mau berubah. Ya. Asalnya jamid itu memang yang beku, ya, yang beku, tidak bisa berubah. Atqona al-itqan al-ityan bisyai' ala ahsani halatihi minat tamam wal kamal wal ihkam, ya. Jadi atqona yutkimu tekun. Bahasa Indonesianya menekuni juga boleh, ya. Di sini al-ityan bisyai' mendatangkan sesuatu ala ahsani halatihi, dalam kondisi yang terbaik, minat tamam wal kamal, dari kesempurnaannya, ya. Dan ihkam sama maknanya hakama yahkum, sama maknanya menahan. Ayat yang muhkam itu hanya menahan dari kesulitan. Jadi maknanya menjadi yang mudah, muhkam itu, atau menahan dari cacat, khilaf. Ayat muhkam juga bermakna ayat yang sempurna, tanpa cacat, tanpa salah, ya. Kitabun uhkimat ayatuhu, surat Hud ayat 1 itu kitab yang ayatnya sempurna, tanpa salah, tanpa cacat. Terjemahan kita menurut saya nggak pas, ya. Itu kitab yang ayat disusun dengan rapi, gitu saya. Masalah bukan kerapian, memang sempurna, tanpa salah, tanpa cacat. Hukum adalah perangkat untuk menahan tindak kejahatan. Hakim orang yang berusaha menahan agar tidak terjadi kejahatan. Asal maknanya menahan hakama yahkum, ya. Udah itu dikasih besi di mulutnya itu untuk menahan juga. Kubat al-kabbu at-tarhu wal ilqa. Al-kabbu itu lemparan, buang aja dilemparkan. At-tarhu wal ilqa, ya. Yuqalu kababtur rajula biman alqaitahu ala wajhi. Jadi kalau kababtur rajul, tak lempar, buang aja orang ini, ya. Maknanya alqaitu ala wajhi. Wa kababtul ina qallabtuhu.
sebuah tempat minum, tempat makan misalnya, kok kabel berarti tak balik, tak buang isinya itu. Ya, ini mufradat kata-kata kunci. Ayatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladzina kafaru a idza kunna turaban wa abauna a inna lamukhrajun. Berkatalah orang-orang kafir, apakah setelah kita menjadi tanah dan begitu pula bapak-bapak kita, apakah sesungguhnya kita akan dikeluarkan dari kubur? Ya, jadi maknanya pengingkaran ini ya. Orang kafir itu kan selalu berkata, kalau kalian sudah jadi tanah, masuk kami harus dihidupkan lagi? Nggak mungkin, ya, begitu maknanya ya. Wa qala dzakuna turama wa abauna inna mukhrajun ay qala musyriku Makkah al-munkirul ba'ts. Ya. Orang-orang Makkah yang mengingkari hari kebangkitan al-ba'ts itu, kebangkitan, mereka berkata, "Aiza mitna, apakah setelah kami mati, wa asbahna rufatan wa idhaman, dan kami nanti menjadi rufatan, sudah remuk redam begitu, wa idhaman baliyah, dan tulang-tulang yang sudah rusak, fahal sanukhraju min kuburina, maka masihkah kami akan dibangkit, dikeluarkan dari kuburan kami, wa nahya marratan tsaniyah, dan juga setelah itu kami hidup yang kedua, begitu juga nenek moyang kami tadi. Maksudnya adalah kami tidak percaya ya, gitu. Kalau nanti setelah kami hancur satu tanah, kok masih bisa dihidupkan lagi. Baik, ini termasuk salah satu rukun iman yang paling kuat. Enggak, ya. Rukun iman itu memang intinya dua saja. Sering yu'minu billah wal yaumil akhir. Ya. Iman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Nah, dua itu menentukan perbuatan manusia. Iman betul pada Allah, pasti akan berbuat maksiat. Nanti saja Allah melihat langsung. Ya. Hari akhir di sana kita dihisab. Ini tidak bertahanjaban, sehingga juga membuat kita berani berbuat maksiat. Ya. Sementara 4 rukun yang lain itu berkaitan dengan Allah. Nah, ya, tanpa sebut pun sudah katut itu. Iman wa kitab Allah, para nabi dan rasulnya Allah, pada malaikatnya Allah, satu lagi kepada qada dan qadarnya, berkait dengan Allah semua. Jadi iman kepada Allah paling mencakup 4-nya itu. Ya. Laqad wu'idna hadza nahnu wa abauna min qablu in hadza illa asatirul awwalin. Sesungguhnya kami telah diberi ancaman dengan ini, dan juga bapak-bapak kami dahulu, ini tidak lain adalah dengan orang baru salah. Ya. Ini bisa ancaman, bisa janji juga, karena wa'adun itu janji, tapi kalau wa'idun itu janji tapi yang mengancam. Laqad wa'adana Muhammadul ba'ts, sungguh pasti, wallahi sungguh pasti Muhammad telah mengancam kita atau menjanji pada kita bil ba'ts,
dengan adanya kebangkitan, hari kebangkitan. Kama wa'ada min qabli aba'unal awwalun, sebagaimana juga mengancam nenek moyang kami sebelum kami, nenek moyang kami yang terdahulu sebelum kami ini. Walau kana haqqan la hasal, kalau itu hak, itu benar, pasti sudah terjadi. In hadza illa asatirul awwalin, ay ma hadza illa khurafat. Ini semua tidak lain hanyalah khurafat, khayalan atau tahayul. Wa abatil as-sabiqin, dan kedustaan orang-orang masa lalu. Walau kana khalafadiyah yungkiruna al-ba'tha wa yansawna annahum khuliqu minal adam, mereka mengingkari hari kebangkitan dan mereka lupa bahwa sungguh mereka khuliqu minal adam, dulu ciptakan dari yang tidak ada, dari tidak ada menjadi ada. Itu luar biasa. Itu hanya menghilangkan lebih mudah kan itu ya. Wa ana alladhi khalaqakum awwalan qadir an la yu'idahum thaniyan, tentu zat yang telah menciptakan mereka dulu atau lebih dulu pasti maha kuasa untuk mengulang kembali mereka yang kedua kali ya. Jadi mencipta pertama pasti lebih sulit daripada sekedar merakit kembali yang sudah jadi tulang belulang itu. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin. Katakanlah, berjalanlah kamu di muka bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang ya. Katakan orang-orang kafir itu, ay kulli ha'ul kufar siru fi arja'il ardi, jelajahilah bumi itu ya. Lakukanlah penjelajahan ya, di segala penjuru bumi. Fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin, ay fanzuru nadra tibarin, kemudian lihat dan cermatilah dengan melihat yang penuh dengan iktibar, penuh dengan upaya mengambil pelajaran melalui ibrah. Kaifa kana ma'al mukadzibin rusul, ya, karena mereka yang mendustakan Rasul, ada bagaimana nasib akhir ma'al, nasib akhir atau tempat kembali orang mendustakan para nabi dan Rasul. Suruh melihat Fir'aun gimana, Namrud gimana, kaum Ad, kaum Samud gimana ya. Apalagi tempat binasanya mereka tidak jauh ya, menuju ke arah utara ya. Ad, Samud ada di sana, Namrud ada di sana, agak ke barat, ke utara, ke barat namanya Fir'aun ya, dan lain sebagainya ya. Apalagi mereka memang sudah terbiasa dengan perjalanan bisnis ke negeri Syam itu. Alam yuhlikhumullah wa yudammirhum, belumkah Allah atau tidakkah membinasakan dan memusnahkan mereka.
Fama hadatsa lil mujrimin min qabl, maka segala yang terjadi pada kaum pendurhaka sebelum mereka itu yahdutsu lil mujrimin min ba'd, juga akan terjadi pada orang-orang yang mujrim, orang-orang yang durhaka setelah mereka. Jadi tidak hanya yang terdahulu, yang berikutnya juga akan mengalami nasib yang sama. Wal ayatu wa'idun wa tahdidun, dan ayat ini ancaman dan ancaman. Jadi intinya ancaman yang, jadi kalau kamu menyombongkan diri, lihat nasib mereka terdahulu, kamu tinggal nunggu gilirannya, kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan penguasa zalim saat ini tidak seperti itu. Kan orang komunis nggak percaya hari akhir. Apa? Orang-orang komunis kan nggak percaya hari akhir, hari akhir. Ya, enggak apa-apa. Toh nanti pasti akan merasakan. Tunggu tanggal mainnya ada saja. Ya. Yang namanya Kemal Atatürk itu katanya juga waktu mati itu namanya baunya luar biasa, dan tanah untuk menguburkannya itu nggak mau katanya, makanya nggak mau untuk dimakan di situ ya. Apa? Orang Islam enggak murtad. Ya, penguasa Turki saat itu. Ya, orang Yahudi sebenarnya, tapi diselundupkan jadi binaan Zionis internasional, kemudian bisa untuk menjatuhkan khilafah Utsmaniyah di Istanbul itu, dia jadi presiden Turki. Nah itu sekarang masih atau tidak ya? Saya beberapa tahun yang lalu dengan rombongan Al-Hikmah itu ya, yang namanya gambarnya Atatürk itu masih dipasang di mana-mana itu untuk tolak balak. Tolak balak ya. Apa sekarang copot bisa jadi pengikut mereka kan berjalan 70 tahun kekuasaan sekularisme yang dibawa oleh Atatürk ke Turki, menghapuskan khilafah satu yang paling luar biasa, kan sampai sekarang kita nggak punya khalifah. Dan itu kalimat terakhir ya. Iya. Katanya tuduhannya HRS ini termasuk teroris internasional katanya. Nah, iya. Buktinya apa teroris internasional? Kalau tahu membunuh orang, merusak orang, mengawur saja. Jadi yang apa namanya, penyidiknya yang ngawur, jaksa yang ngawur, tinggal tunggu hakimnya kayak apa nanti ya. Mudah-mudahan ini terjadi pada mereka, tidak usah terlalu lama ya. Wala tahzan alaihim wala takun fi dhaiqin mimma yamkurun, Dan janganlah kamu berduka cita terhadap mereka, dan janganlah kamu rasa sempit terhadap apa yang mereka dibudayakan. Ya, jadi jangan gelisah kamu terulang semacam itu. Nah, dan jangan hatimu terasa sesak, sempit dengan apapun persoalan jahat yang mereka lakukan. Ini berarti juga janji Allah juga ya. Kita lihat saja nanti kayak apa ya.
Tasliyah Rasul SAW, ayat semacam ini adalah tasliyah, hiburan, menghibur Rasulullah SAW, karena beliau juga ditentang oleh musyrik Mekah seperti itu, tidak percaya pada kebangkitan dan lain sebagainya. La tahzan ya Muhammad, jangan gelisah, jangan pesimistis ya Muhammad, wala ta'saf 'alal kadhibin, dan jangan sekali kau merasa kasihan kepada orang-orang yang mendustakan. Illam yu'minu, bila mereka tidak mau beriman. Wala yadhiq sadruka min makrihim, dan jangan jadikan dadamu merasa sesak. Kenapa? Min makrihim, dari persekongkolan jahat mereka. Fa innallaha ya'simuka minhum, sungguh Allah akan menjagamu dari mereka. Dari tasliyah, menghibur Nabi Muhammad, menghibur orang yang beriman. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, dan mereka berkata, orang-orang kafir berkata, bilakah datangnya ajab itu jika memang kamu orang-orang yang ya, jadi masih menantang saja ya. Maka bertanya ini, kapan yang datang kok enggak teko-teko ya. Yaquluna istihza, mereka berkata tetapi sebagai ejekan, sebagai pelecehan. Yaitu apa? Mata yajibnal adab, kapan azab datang? In kuntum shadiqina fi ma taqulun, jika yang kamu katakan itu adalah benar, maka terjadi. Wal khitab lin nabi sallallahu wal mu'minin, ini ucapan mereka semua ditujukan kepada Muhammad dan ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Jawabnya seperti ini. Qul asa an yakuna radifa lakum ba'dul ladzi tasta'silun. katakanlah, mungkin telah hampir datang kepadamu sebagian dari azab yang kamu minta supaya disegerakan. Ya. La'anna alladhi tasta'silun fihi minal azab, semoga azab yang kau minta segera datang itu qaddana, sudah dekat. Qaddana, sudah dekat. Wa qaruba minkum ba'duhum, dan mendekati kalian sebagiannya. Qul mufassirun, para pakar tafsir berpendapat huwa ma'asum minal qatl wal asr yauma badr. Yang mereka pertanyakan ini sudah ada, yaitu apa? Yang pertama, ketika mereka itu menderita kekalahan dengan banyak yang dibunuh dan ditawan pada perang Badar itu. Atau dengan kata lain, perang Badar yang membinasakan tokoh-tokoh mereka itu sudah merupakan bagian daripada ancaman Allah tadi. Ya. Wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsarahum la yashkurun. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai kurnia yang besar yang diberikannya kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka
Ya. Ailadu ifdhal min amalan nas. Dan sungguh Tuhanmu memiliki yang mempunyai ifdhal. Ifdhal maksudnya jasa baik, kebaikan, ya. Wa in'am, kenikmatan alan nas yang diberikan kepada manusia bitar kita jiri ukuratihim dengan tidak menyegerakan hukuman mereka ala ma'asim wa kufrihim meskipun mereka berbuat maksiat ala ma'asihim, ya. Mana tadi ya? Ala ma'asih wa kufrin meskipun mereka berbuat dan kufur kepada Allah, ya. Saya kira seperti kita sekarang ini mengalami itu juga, ya. Mereka buat kemungkaran seperti itu, ya. Tapi kok pertolongan dari Allah kok gak datang-datang, kayaknya gitu kan kita ini, ya. Dulu juga seperti itu. Tapi contoh saya kira sudah. Ya hari ini yang namanya bencana kan gak pernah berhenti, ya. Apalagi ternyata yang di NTT itu ternyata sang gubernur yang pernah dilaporkan tapi tetap lolos saja dari yang itu, ya. Siapa Lisquat, Victor Lisquat seperti itu, ya. Oh, dengan pidato berlantang akan menjadikan NTT sebagai produsen apa? Miras yang terbesar dan turis asing akan membanjiri sana. Besoknya istrinya, ya, ternyata dibanjiri betul oleh Allah. Langsung seperti itu, ya. Kemarin Nias katanya juga gempa lagi. Nias itu 6,4 katanya, gempa lagi, ya. Habis malam, ya. Habis malam melintang, ya. Jalan ke Nias. Nias itu masuk Sumatera Barat kalau nggak salah, ya. Tapi di kepulauan, ya. Itu mayoritas non muslim sana. Menteri Hukum dan HAM itu kan dari Nias. Apa? Menteri Hukum HAM. Kenapa? Oh iya, iya dari Nias. Nias dan Nasrani, memang sana mayoritas Nasrani. Paling anti-Islam. Ya. Ya, orang seperti itu yang dijadikan menteri, ya. Katanya menteri pendidikan diganti. Ada 2 menteri yang diganti. Sudah apa belum? Baru isu-isu, ya. Ya. Mana tadi? Walakin aktsaruhum la yashkurun. Walakin aktsaruhum la ya'rifun haqqan nikmah. Tapi mayoritas mereka tidak tahu hakikat nikmat. Wa la yashkurun rabbahum. Dan tidak mau bersyukur kepada Tuhan mereka, ya. Sekali lagi sebenarnya orang yang berjahat kok tidak dihukum itu sebenarnya istidrat yang semacam itu, istidraj. Apalagi khusus untuk umat Muhammad itu tidak diazab di dunia, ya. Hanya diberikan peringatan-peringatan saja yang sifatnya lokal. Musim banjir itu belum pernah terjadi di daerah NTT seperti itu, ya. Itu hanya lokal. Kalau umatnya Nabi Nuh seluruh negeri tenggelam, nggak ada yang tidak. Umat Nabi Soleh semuanya binasa, kaum Samud. Umat Nabi Lut binasa semua, itu umat terdahulu, ya.
Umat Muhammad semuanya tidak ada yang gitu ya. Tapi hanya diberi peringatan-peringatan saja, dikumpulkan sampai hari kiamat, azabnya itu di sana. Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu sudurum wa ma yu'linun. Ayat berikutnya, Pak. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengetahui apa yang disembunyikan di hati mereka dan apa yang mereka nyatakan. Ya, dan sungguh Tuhanmu ya, pastilah tahu tentang apa dirahasiakan di dalam dada mereka maupun apa yang mereka nyatakan. Ay wa innahu ta'ala la ya'lamu ma yukhfun wa ma yu'linun. Yakni sungguh Allah Ta'ala pastilah tahu apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka terangkan. Min adawati Rasul, dari memusuhi Rasul, wa kaidihim lahu, dan makar mereka, tipu daya mereka, maksudnya makar, yaitu persekongkolan jahat mereka terhadap Nabi. Wa sayujazihim alaihi, dan Allah pasti akan membalas mereka itu. Wa ma min ghaibatin fis samai wal ardi illa fi kitabim mubin. Tiada sesuatu pun yang gaib di langit dan di bumi melainkan terdapat dalam kitab yang nyata. Ailasa min syai'in fi wadil khafa, tidak sesuatu pun yang sangat rahasia, tidak sesuatu yang sangat rahasia atau sangat tersembunyi alan nas, di hadapan manusia, wal ghaibu bahanhum, dan sangat gaib dari mereka, illa waqad alimah Allah wa ahata bihi, melainkan pasti Allah mengetahuinya ya. Wa ahata bihi, dan meliputinya. Ini pengetahuannya meliputi dari segalanya, enggak ada yang bisa rahasia. Wa asbata fil lauhil mahfuz indahu, dan pasti sudah dicatat di lauh mahfuz di sisi Allah. Fala takhfa alaihi subhanahu khafiyatun, maka tidak ada satu rahasia pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbas berkata, maknahu ma min syai'in sirrin fis samawati, makna tadi tidak sesuatu pun yang rahasia di seluruh langit dan bumi, au alaniyatan, apalagi yang terang-terangan, illa wa indallahi ilmuhu, melainkan Allah tahu. Allah tahu itu. Inna hadzal Qur'an yaqussu ala bani Israil aktsarul ladzi fihum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Al-Quran ini menjelaskan kepada Bani Israil sebagian besar dari perkara-perkara yang mereka berselisih tentangnya. Ya. Lama dzarta amrul mabda, ya, setelah Allah menyebutkan dalam hal yang berkait dengan permulaan penciptaan, mabda ini, wal ma'ad wan nubuwah, kemudian menyebut juga tentang hari kembali kepada Allah, ma'ad itu, wan nubuwah sebagai kenabian. Wa kana al-Qur'an min a'dhamid dalil wal burhin, sedang Al-Qur'an merupakan yang paling agung dan bukti yang paling agung, dan juga bukti nyata yang paling istimewa ala sidqi Muhammad, atas kebenaran Muhammad,
Wasiti ma ja'a bihi, dan kebenaran apa yang dibawa oleh Muhammad itu. Aqabahu huna, aqab melanjutkan langsung di sini ya. Bi dzikril Qur'anil Majid wa dzikri awsafihi, dengan menyebutkan apa Al-Quran yang maha agung itu atau maha mulia ya. Wa dzikri awsafi, dan menyebutkan tentang kriteria-kriterianya atau mendeskripsikan tentang Al-Quran itu, yaitu apa? Wal makna, maknanya inna hadzal Qur'an munazzal ala khatamir rusul, sungguh Al-Quran yang diturunkan kepada khatamir rasul ya, khatamir rusul, rasul yang terakhir ya. Lahwal kitabul haq, pastilah dia itu kitab yang hak. Alladzi yubayyinu li ahlil kitab makhtalafu fihi, yang menjelaskan bagi ahli kitab apa yang mereka perselisihkan, pertentangkan fi amriddin, dalam hal agama. Wa min jumlatihi, dan di antara yang mereka pertentangkan atau selisihkan tadi apa? Ikhtilaf fi amril masih ya, perselisihan mereka tentang Nabi Isa al-Masih. Wa tafarruqum fihi firaqan katsirah, dan terpecahnya mereka menjadi golongan-golongan yang sangat banyak. Hatta la'ana ba'duhum ba'dha, sampai sebagian mereka melaknati yang lain ya. Ini hari ini juga umat Islam sudah meniru jadi itu ya, bergolong-golongan saling melaknati. Falau kanu munsifin la aslamu, namun kalau saat ini mereka itu adil, jujur ya, pasti mereka akan muslim, mereka menjadi orang Islam. Li'annal Quran ja'am birra'yi sati', karena Al-Quran telah datang kepada mereka dengan pendapat yang sati', pendapat yang cemerlang. Wal khabar al-qati', dan berita yang pasti qati'. Wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman ya. Yakni innahu lahidayatun li qulubil mu'minin minadh-dhalalah, sungguh Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi kalbunya orang yang beriman dari kesesatan. Wa rahmatan lahum minal azab, dan memberi rahmat untuk mereka dari azab ya. Jadi umat Muhammad tidak diazab di dunia itu karena rahmatnya Al-Quran, juga rahmatnya Nabi Muhammad yang diutus memang rahmatan lil alamin itu. Qala Al-Qurtubi, Qurtubi itu karena asalnya dari Qurtubah. Qurtubah itu mana? Cordova sekarang. Cordova itu Spanyol ya. Itu banyak ulama dari sana, itu kelahiran sana ya. Jadi beliau orang Spanyol. Apa? Beliau orang Spanyol. Apa? Orang Spanyol. Iya, orang Spanyol. Banyak ya. Ada lagi yang satu ahli tafsir, yang satu ahli apa namanya ya, sufi tasawuf ya. Namanya sama, yang satu pakai al, satu tidak pakai al. Ibnu Arabi dan satu Ibnul Arabi, itu dari lahiran sana
yang satu dari Isbiliah itu sekarang Sevilla itu yang ada klub sepak bola Sevilla itu ya. Ada satu lagi Mursia itu Ibnu Arabi, yang satu Ibnul Arabi. Yang Ibnul Arabi itu punya Ahkamul Quran, kitab tentang hukum-hukum Al-Quran ya. Banyak ulama-ulama dari Spanyol biasanya ya. Ada kelahiran sana, orang sana ya. Tapi sekarang nggak ada, sekarang sangat jarang ya. Habis semua. Kalau ahli-ahli tafsir bukan dari Mekah, itu ya? Ya dari sana sudah banyak. Itu umumnya mereka belajarnya dari Mekah Madinah juga itu ya. Ke Mesir juga ya. Dari ceritanya itu ya. Yang dikenal di Indonesia Ibnu Battuta. Itu kalau nggak sudah dari Spanyol juga itu ya. Ya. Berikutnya qala al-Qurtubi wa inma khussal mutafiuna bihi. Di sini khusus, yang disebut khusus kok rahmatun lil mukminin, kok tidak lil nas. Alasannya apa? Karena yang nggak bisa dapat manfaatnya hanya mereka, yang lain tidak mau percaya. Inna rabbaka yakri bainahum bi hukmihi wa huwal azizul alim. Sesungguhnya Tuhanmu akan menyelesaikan perkara antara mereka dengan keputusannya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Besar. Ya, ai inna rabbaka ya Muhammad, yakni hei Muhammad, sungguh Tuhanmu itu yafsilu baina bani Israel yaumal qiyamah hukmil adil, pasti akan memilah dan memisahkan, dari mengambil garis pemisah antara keturunan Israel baik yaumal kiamat bihukmihil adil, dengan hukumnya yang maha adil, wa qadha'il mubram, dan qadha'nya yang sudah pasti, fayujazil muhaqqiqa wal mubtil, dan akan membalas baik orang yang hak maupun orang yang dalam kebatilan. Wa huwal aziz al-mani'ul ghalib, al-mani' yang apa? Yang tidak ada pihak mani yang bisa mengalahkan mani itu. Ya, makanya yang maha kuasa, maha perkasa, al-ghalib al-raddu amruhu, yang pasti yang maha kuasa, yang tidak akan pernah ditolak perintahnya maupun keputusannya, al-alim, yang maha mengetahui bi'af'alil ibad, dengan segala amal perbuatan hamba, fala yakhfa alaihi syai'un minhum, maka tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya dari segala amal perbuatan mereka ya. Baik Bapak Ibu, saya kira sampai sini hari ini pas di akhir halaman, jadi ayat 78. Nah, yang intinya apa tadi? Ya, intinya adalah tadi ya, baik setelah menunjukkan pengingkaran mereka, dan Allah memastikan Allah kuasa untuk menghidupkan kembali ya, dan membinasakan siapapun yang durhaka tadi. Hanya tunggu tanggal mainnya, kira-kira begitu ya. Oh, tidak di dunianya, pasti akhiratnya ya. Sekarang kan berkembang bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi orang hidup. Nah, ya. Tidak bagi orang mati. Betul, iya betul. Liyungzira man hayyan wa yahiqul qawlu 'alal kafirin, dalam surat Yasin ayat 70.
Yungdira man kana hayyan. Al-Quran itu memang diperuntuk orang yang hidup. Orang mati nggak bisa baca, nggak bisa dengar, ya. Maka untuk orang hidup. Namun sayangnya ya, ada juga yang membaliknya itu. Waktu hidup nggak mau baca Quran, bahkan baca pun nggak bisa. Nanti waktu mati ngundang wong liya pun semacam Quran ya. Itu kira-kira Allah gimana saya kira? Enakmu dewi aja. Dulu waktu dunia nggak mau baca aja nggak mau bacanya. Kok setelah mati, ngundang orang banyak membaca Al-Quran dan dihadiahkan kepada yang mati katanya, hadiah bacaan. Meskipun tetap ikhtilaf ya, ya. Tapi yang pasti kita harus bisa sendiri gitu ya. Itu pasti kita dapat. Kalau dihadiahkan ini wallahu alam dapat atau tidak ya. Jadi masih apa? Yang paling dulu berkatnya ya. Makanya terus dibubarkan dengan Allahumma shalli Muhammad bubar ya. Bubar barisan juga Allahumma shalli Muhammad ya. Kalau yang enggak cerdas ayo mulih enggak cerdas ya. Yang cerdas ayo ngalih dapat lagi nanti ya. Ya. Jadi saya mendengar pembelaannya siapa nama itu kan sangat luar biasa ya. Jadi ditahannya itu kan masalah prokes kan ya, kan masalah apa namanya protokol kesehatan kan. Kok akhirnya tuduhannya macam-macam, teroris internasional dan lain sebagainya. Padahal yang melanggar termasuk Jokowi disebutkan. Jokowi ribuan orang seperti itu kok nggak ditangkap. Muldoko waktu apa namanya di Medan apa namanya KLB partainya wong ngerampok partainya wong ya. Dan dulu yang mengangkat jadi panglima itu SBY. Kok ya bisa orang Jawa kok ya bisa kayak gitu ya. Dia jadikan panglima itu yang angkat SBY. Ya. Itu berkerumun juga dan masih banyaknya kerumunan. Di Solo juga ada anak-anak ya, dan lain sebagainya. Jadi ketidakadilan itu tampak sekali ya, di negeri ini ya. Dan Rasulullah itu mengingatkan ketika kaum elit Imra'ah Juhainah yang mencuri itu kemudian diusahakan melobi Rasulullah melewati Usama bin Zaid agar dia tidak sampai dipotong tangannya. Maka jawab beliau, innama halaka man qablakum, dulu umat dahulu binasa karena apa? Idza saraqa fi dhaif aqamul had. Kalau anak orang kecil baik ya mencuri dipotong tangannya. Tapi kalau yang melakukan itu orang elit tidak diapa-apakan. Kemudian wallahi demi Allah, kalau Fatimah bintu Muhammad, kalau Fatimah anak Muhammad mencuri, pasti aku akan potong tangannya. Ya. Jadi penyebab binasa itu sekarang istilahnya tumpul ke atas tajam ke bawah itu ya. Ini benar-benar terjadi ya. Kita tunggu aja janji Allah ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian kajian hari ini tentu Allah insyaallah Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa nas'aluka ridhaka wal jannah wal 'usrata wan nar. Al-Qur'an hujjatan lana la 'alaina. Allah dzakirna minhu ma nasina 'ilmu ma 'allamna ma jahilna warzuqna tilawata tadabburahu ana wa atrafan nahar ya rabbal alamin.
Rabbana taqabbal minna siyamana wa taqabbal minna qiyamana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Wahhab ya Rabbal alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bila taufiq hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.